Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Dr. Helmi yang merupakan salah satu relawan yang bertugas di Wisma Atlet untuk merawat sejumlah pasien-pasien COVID di sana, dan beliau juga merupakan staf pengajar atau dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Halo Dr. Helmi, apa kabar? Halo, Mbak Kesni, apa kabar? Kabar baik. Saya baik, dokter. Ya, sehat. Dokter, ini kan dokter sekarang lagi bertugas di Wisma Atlet sebagai salah satu relawan. Nah, ini sebenarnya apa sih dok yang menggugah hati dokter Helmi sendiri hingga berkenan menjadi relawan di sana? Well, ya menggugah hati saya tentunya setelah mengetahui masih sangat minimnya jumlah dokter, terutama dokter spesialis yang bersedia menjadi relawan, sedangkan pasien makin hari itu semakin banyak dan butuh bantuan dari kita semua. Minimnya jumlah ini juga mungkin karena kesibukan dokter spesialis yang sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari di luar, sehingga mungkin mereka membutuhkan bantuan kita yang bisa meluangkan waktu menjadi relawan di Wisma Atlet. Seperti itu. Ya, kan dokter juga sebagai staf pengajar di Universitas Tarumanegara Jakarta. Nah, selagi juga bertugas sebagai relawan, apakah juga masih mengisi pelajaran-pelajaran di sana? Oh pastinya, tapi saat ini kan metode pembelajaran sudah berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Jadi meskipun saya mengajar mahasiswa-mahasiswa klinis, kita rubah dulu sistemnya menjadi sistem daring. Jadi setiap hari saya bertemu dengan tatap muka dengan para mahasiswa klinis melalui metode seperti ini, metode daring. Jadi tidak ada masalah sama sekali sejauh ini. Lalu bagaimana untuk pengaturan waktunya sendiri, dok? Apakah ini cukup sulit atau sebenarnya ya dokter sudah biasa juga untuk mengatur waktu-waktu dengan sedemikian padat ini? Kebetulan masih bisa diatur sejauh ini dengan pagi misalnya di rumah sakit atau di Wisma Atlet, kemudian sore atau malam dengan mahasiswa, dan selain itu lanjut dengan penelitian-penelitian masih ada bisa diatur waktunya. Ya. Dokter, boleh cerita sedikit bagaimana kondisi di Wisma Atlet untuk saat ini, bagaimana kondisi para petugas medisnya dan juga pasien-pasien yang ada di sana? Wah, di sana sangat menyenangkan menurut saya sih. Petugas medis sangat friendly, sangat saling mendukung. Kemudian manajemen juga sangat baik, mendukung kerja kita semuanya, menjaga keamanan para tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Jadi kalau ada masalah sedikit, mereka selalu concern dan selalu melakukan action untuk menjaga keselamatan kita semuanya. Dari pasien juga sangat nyaman, menurut saya lihat secara umum. Mereka tidak merasa sebagian besar dan merasa tertekan dengan apa yang terjadi di sana dengan fasilitas karantina atau isolasi. Semuanya sih sejauh ini menyenangkan menurut saya. Lalu untuk terapi-terapi pengobatan yang diberikan kepada pasien apa saja, dok? Bisa dijelaskan? Oke, untuk masalah terapi sebenarnya sih karena terapi pasti dari COVID-19 ini belum ada, maka terapi memang cenderung berupa suportif ya, berdasarkan gejala-gejala yang timbul. Jadi setiap orang atau setiap pasien itu bisa berbeda-beda terapinya. Tapi yang pasti terapi-terapi yang standar kita masih mengikuti terapi yang disarankan oleh pemerintah atau perhimpunan profesi dari masing-masing dokter yang mengeluarkan rekomendasi protokol-protokol untuk terapi masing-masing divisi tersebut. Ya, dokter, ada beberapa sejumlah kasus yang kami juga mengetahui informasi ini. Jadi ada orang-orang yang sudah dites secara rapid test, mereka hasilnya negatif, namun setelah di swab mereka ternyata positif COVID. Dan hal itu juga terjadi sebaliknya, mereka positif pada saat di rapid, ketika di swab dia justru negatif COVID-19. Nah, ini bagaimana dokter? Emang sebenarnya rapid itu bukan suatu indikator kunci dari apakah seseorang itu terinfeksi atau tidak, karena itu memang melihat antibodi kita saja. Jadi tidak melihat apakah di dalam tubuh kita itu memang ada virus COVID-19 tersebut. Jadi memang harus kita lakukan konfirmasi dengan tes PCR atau swab yang sesuai standar. Jadi sebenarnya antara rapid test dengan swab mana yang lebih menjamin kita itu positif atau negatif? Swab ya, dokter ya? Ya pastinya PCR itu suatu gold standarnya.
Ya, dokter, kan saat ini yang pasien-pasien COVID mereka diminta untuk karantina di Wisma Atlet. Nah, sejauh ini dokter sendiri melihat pasien-pasien ini, apakah mereka pernah ada yang mengeluh begitu, kangen dengan keluarga-keluarganya, atau mereka kayak meminta kapan nih saya harus keluar dari sini, saya pengen kumpul lagi dengan keluarga. Seperti itu ada di. Wah, sebenarnya untuk masalah kangen dari keluarga, kalau saya lihat malah bisa sangat diminimalisir karena komunikasi sana itu sangat lancar sekali. Termasuk kita memberikan wifi gratis untuk para seluruh yang tinggal di sana, sehingga para pasien yang dikarantina di isolasi tersebut bisa melakukan video call dengan leluasa dengan keluarga. Bahkan menurut saya dengan melakukan proses karantina itu malah justru memberikan keleluasaan lebih bagi pasien untuk bersosialisasi. Sebagai contoh, untuk di rumah mungkin benar mereka dekat dengan keluarga, tapi kan mereka tidak bisa mendekati keluarga tersebut karena mereka harus menjaga jarak antara dia dan keluarga. Itu berbeda dengan saat karantina di Wisma Atlet sebagai contohnya. Itu mereka bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang senasib dengan mereka, kemudian tanpa takut tertular atau menular karena mereka statusnya sama. Kemudian mereka juga bisa bermain atau melakukan tindakan sosial yang sangat interaktif, jadi tidak meminimalisir risiko untuk bosan atau kangen dengan keluarga. Itu sih yang tampaknya memang cukup lancar ya untuk komunikasi, bisa mengandalkan teknologi seperti itu ya Dokter Helmi. Nah, kalau untuk fasilitas di Wisma Atlet sendiri untuk saat ini, bisa dijelaskan dok fasilitasnya seperti apa diberikan untuk setiap pasien? Misalnya di dalam satu kamar untuk berapa orang pasien, dan mereka diberikan untuk makan siang, makan malam, seperti itu, apa yang diberikan? Oke, sebagai standar sih mereka tinggal di Wisma Atlet itu standarnya ada satu kamar, ada tiga tempat tidur, satu ruangan ada satu orang, satu orang kamar lagi untuk 2 orang. Itu standar untuk stay-nya. Terus ada wifi, terus ada AC-nya juga, kamar mandi bersama untuk 3 orang, kemudian ada lobby untuk atau balkon, ya mirip seperti apartemen mini gitu lah Mbak. Jadi menurut saya sih comfy banget untuk di sana. Kemudian untuk fasilitas yang lain, misalnya seperti makan, selalu terjamin dikasih 3 kali sehari paling tidak, ada snack juga. Kemudian kebutuhan lain seperti masker kita kasih, kemudian untuk minum juga selalu ada. Jadi saya rasa semuanya terjamin di sana sih dan tidak perlu mengeluarkan uang spesial pun. Sejauh ini berarti cukup nyaman ya untuk para pasien ya dokter? Betul. Memang beberapa orang mungkin merasa bosan karena harus selama berapa hari atau sampai 2 minggu harus sana. Cuman kan dari rumah sakit tidak melarang bagi pasien untuk membawa sesuatu atau barang-barang yang bisa membuat mereka menjadi galau atau kangen dengan keluarga. Jadi mereka sebenarnya bisa bawa itu dan harus bisa menjaga diri di situ dan merasa nyaman harusnya. Dan pasien juga tidak dibebankan untuk membayar apapun ya dokter, baik keluarga atau pasien sendiri. Oke, baik. Semua ditanggung oleh pemerintah. Next God. Ya, tadi kita udah ngobrolin tentang pasien yang ada di Wisma Atlet nih. Nah, kalau untuk para petugas medis sendiri, untuk Dokter Helmi sendiri, bagaimana cara untuk menjaga kesehatannya untuk tetap fit? Kan Dokter Helmi juga banyak kegiatan yang cukup padat kalau dibilang harus mengisi juga untuk memberikan pembelajaran secara online di Universitas Tarumanegara. Ini bagaimana dokter? Untuk konsumsi makanannya atau vitaminnya, ini dokter mengaturnya bagaimana? Oke, untuk menjaga diri sih prinsip utama seperti dianjurkan pemerintah, yaitu menjaga personal hygiene. Yang paling penting itu mencuci tangan, pakai sabun, kemudian kemana-mana pakai masker, dan menjaga jarak kalau ketemu dengan orang lain. Kemudian kalau saya pribadi selalu berasumsi bahwa semua orang itu sudah positif, cuma asumsi. Itu menjaga kita biar jangan terlalu sembrono atau terlalu santai sehingga kita tidak mengikuti kaidah untuk cuci tangan atau terlalu dekat dengan orang lain, melepas masker itu sebisa mungkin jangan dilakukan meskipun itu dengan orang terdekat yang kita kenal. Itu yang pertama. Kemudian untuk masalah multivitamin sih, ya pastinya saya selalu minum multivitamin. Cuman multivitamin kan nggak harus berupa bentuk obat ya, bisa dengan buah-buah segar, sayur-sayuran, atau makanan bergizi. Itu ya pasti mendukung kita untuk menambah imunitas. Kemudian untuk masalah kegiatan, tentunya dalam kondisi seperti ini saya mengurangi gimana caranya biar tidak terlalu capek.
istirahat harus cukup. Jadi pada suatu waktu tertentu saya harus menentukan ya saya harus istirahat. Dan kemudian bangun jam segitu juga ya mengatur ritme biar tidak kecapean, itulah intinya biar menjaga tetap sehat. Tapi dokter Helmi sendiri pernah ada rasa untuk takut tertular nggak? Kan dokter sendiri ini kan langsung kontak langsung nih dengan pasien-pasien yang COVID-19. Ini ada rasa seperti itu tidak dokter? Oke. Kalau rasa takut pasti semua orang pasti punya ya Mbak, tapi kan kita sudah melakukan prinsip pengamanan diri dari hand hygiene, terus hygiene pribadi, dan kita para tenaga kesehatan juga selalu memakai APD, dan di Wisma Atlet itu termasuk ketat untuk urusan APD, mereka ketat sekali, nggak beres dikit harus dicek dengan rapid, dengan kondisi awal untuk melihat apa kita terpapar atau tidak, kemudian kalau misalnya ternyata positif dan harus langsung dikarantina, itu sangat ketat kalau di Wisma Atlet. Kemudian kalau di luar Wisma Atlet, mungkin kita tenaga kesehatan akan bekerja dengan APD yang kurang sesuai. Tapi sebenarnya kita kan bisa melakukan modifikasi dari APD tersebut. Misal kita bisa memakai masker yang berlapis-lapis, jadi lebih aman lagi buat kita sendiri. Kemudian memakai jas hujan. Memang kadang orang bilang jas hujan itu tidak standar, tapi menurut saya jas hujan malah bisa aman karena itu tidak tembus oleh kuman, karena itu plastik, itu menurut saya. Kemudian pakai kacamata renang juga suatu solusi biar kita bisa mengamankan diri, misalnya pada saat kita tidak bisa mendapatkan eye protector yang standar. Kemudian untuk kepala kita bisa pakai juga shower cap, itu kan bisa kita modifikasi sebenarnya. Tidak harus kita nggak ada standar APD, kita tidak bisa melakukan pelayanan kepada pasien COVID-19, sebenarnya itu tidak benar. Kita harus bisa kreatif melakukan modifikasi bisa agar kita bisa tetap melakukan pelayanan kepada pasien COVID-19. Kemudian kita tidak lupa harus selalu ganti baju sebelum dan setelah kita bertugas di rumah sakit. Setelah kita selesai bertugas pun kita selalu harus mandi dulu sebelum pulang. Jadi kita mempunyai risiko yang sangat minimal untuk menularkan ke masyarakat. Itu yang paling penting. Iya, baik dokter. Berarti untuk saat ini sejumlah petugas medis yang tidak mendapatkan APD, mereka sekreatif mungkin ya untuk bagaimana melindungi diri mereka dengan tadi seperti yang dokter bilang menggunakan jas hujan, kacamata renang. Ya meskipun memang lagi-lagi ada yang bilang tidak sesuai standar, tapi kita juga berdoa semoga para petugas medis tetap sehat-sehat ya dokter dan aman. Nah dokter sendiri nih, kalau saat ini kan dokter langsung di Wisma Atlet itu sebagai relawan yang pasti akan kontak langsung dengan para pasien. Nah, dokter kembali ke rumah atau sekarang tinggal di satu tempat yang memang berbeda dari keluarga agar untuk tidak si keluarga kena dengan virus-virus corona ini. Bagaimana dokter? Kalau saya pribadi kebetulan saya tinggal sendiri, jadi tidak masalah dengan keluarga. Saya bisa langsung ke rumah kalau misalnya ternyata sudah selesai. Dan saya juga sampai rumah pun selalu menjaga untuk tidak ketemu dengan orang lain. Kalau pesan makanan atau apa selalu dengan diantar, tinggal di luar gitu. Jadi menjaga kontak dengan orang lain. Selain pekerjaan saya tidak ketemu dengan orang lain selama ini. Berarti memang untuk menjaga jarak itu sangat penting ya dokter ya. Nah untuk dokter saat ini menjalankan ibadah puasa? Untuk menjalankan ibadah puasa pastinya kita punya trik sendiri juga. Yang pertama kita harus minum banyak saat sahur dan buka puasa. Nutrisi juga harus kita jaga. Kemudian kita juga diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu berlebih seperti sebelum kita puasa. Jadi karena kita kalau misalnya menggunakan hazmat itu terasa panas, gerah dan akan lebih cepat capek. Jadi kita menjaganya dengan mengurangi aktivitas yang nggak penting itu. Tidak masalah selama ini. Yeah. Jadi rencananya untuk kedepannya akan bertugas di Wisma Atlet seberapa lama lagi dokter? Rencananya kalau tidak ada halangan sih saya bersedia membantu Wisma Atlet dan tempat lain yang membutuhkan sampai dengan wabah ini selesai. Ya, dokter terakhir bisa himbauan kepada masyarakat yang saat ini masih saja di luar sana kita lihat meskipun sudah dilaksanakan PSBB, dihimbau untuk melakukan menjaga jarak, tapi masih ada yang berkeliaran di luar sana. Dokter bisa kasih himbauannya ke masyarakat seperti apa? Ya, yang penting sih yang seperti diharapkan pemerintah ya kita berusaha bisa mungkin di rumah. Kalau tidak bisa di rumah ya kita keluar dengan menjaga diri, memakai masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian jangan lupa selalu mandi setelah keluar dari tempat lain. Kemudian
selalu mengenal kalau kita punya gejala itu selalu langsung segera ke rumah sakit biar segera tertolong. Jadi sudah dicek apakah kita benar-benar terpapar atau enggak. Karena bagaimanapun kita nggak tahu di depan kita yang orang yang kita temui itu sebenarnya positif atau tidak positif. Karena pasien sekarang kan untuk COVID-19 ternyata bisa OTG, bisa tanpa gejala. Jadi kita tetap harus berasumsi bisa terpapar oleh siapapun. Oleh karena itu ya tetap harus mengikuti anjuran pemerintah untuk jaga jarak aman, pakai masker dan selalu menjaga hygiene-nya. Ya, baik Dokter Helmi, terima kasih atas informasinya sudah mau bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Tetap jaga kesehatan ya dokter. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dokter Helmi. Kami akan hadir dengan sejumlah narasumber lainnya, tetaplah di Suara Jakarta.